Kau tahu dengan agama, tahu dengan Tuhan. Ku bilang sama kau, adil nggak kira-kira sama kau ini? Jangan kau bikin aku emosi. Kemarin aku baik. Sampai menangis aku. Belum pernah aku menyembah sama manusia atau kau. Enggak, aku harus istighfar ini. Ku bilang sama kau supaya kau manusia. Woi, hei, Apa nih keras-keras pula? kau ngomong santai kau. Apa? Jangan menentang orang baru. Aku dipukul. Kau tunjuk. Kau tunjuk ya? Ya, ada. Kau merokok. Aku punya kodam, boy. Jangan ada tunjuk mana lah. Saya kan baik. Sudah betul ya? Udah bisa. Kalau sedikit kau. Betul ya? Udah. Itu adik aku. Ada si Sarko. Adiknya ada? Iya itu. Gas. Gas lah. Itu nggak ada. Itu ada Andre yang dikeluarkan tuh. Abang kan kami. Ayo ya. Luar. Kodam kok. Kenapa tak punya kodam? Dia minta tampar. Itu Riko tidak tampar kok. Ini kami tampar. dilaporkan. Setengah santri tampar bro. Satu dua bisa boy. Tak bisa. Santri. Ramai kodam juga aku. Tadi. Tak bisa. Dia emosi memang enggak. Dari masing apa? Enggak. Nih, memang ada di bawah. Nah, sabar. Itu makanan aku beli tuh. Woi, kau bin, diam dulu benar. Kau diam, kau aja kita pura di bawah. kau pukul sama bapak. Kau dan anak. Kepala dinas pun panggil sini. Lah, kepala dinas. Bicara bu. Lah, bukan apa-apa. Katanya presiden panggil sini katanya. Udah bisa apa-apa. Yang ini. Abu Darda aja yang besar itu saya kerjain. Oh, gini cara Untuk mencegah bagaimana anak itu mengarahkan untuk agama. Ya, mendidik anak-anak. Bukan begini caranya. Kau tengok, ada orang merokok ini, dia baik sama kau, jadi masalah kan? Ada juga orang yang pencuri masih sekolah ini. Kenapa anak-anak ini cuma keluar pagar dengan merokok? Bisa kau berhentikan. Tidak bisa kau pertimbangkan anak orang mau ujian tanah. 3 tahun sekolah di sini anakku mati-matian itu cari uang sampai ke Madura sana. Ya, kau pikir itu berapa banyak uang yang habis untuk anak-anak? Ya, kau pertimbang itu? Tidak. Oke, kamu. Kau bilang kau istriku orang tua kau. Kau di depan orang bercerita banyak kau. Kau bilang kamu gimana? Kau kayak ustaz pun itu cari. Ustaz pun itu dapat lagi. Bagaimana pun dapat lagi.
Pak kepala sekolah gimana? Gimana Pak? Ya beliau ini bagaimana keputusan yayasan itu yang diterima sama beliau. Hak keputusan yayasan itu benar Pak. Bapak sebagai kepala sekolah itu punya hak untuk anak-anaknya dididik. Suruh masuk area sama kepala yayasan masuk juga dalam kali. Itu nggak mau lah Pak. Saya bilang Pak, saya bukan apa-apa Pak. Nanti nggak enak nanti Pak. Saya nggak sekolah saya Pak. Demi anak saya sekolahkan anak saya mati-matian. Bagaimana sekolahkan anak saya? Termasuk Bapak sendiri. Ini kantor sekretariat dari Kamtipmas Polda Riau. Polda Riau. Saya telepon di rumah. Yang teman-teman di rumah. Saya tidak memang kalau memang perlu melibatkan sini. Kemarin ini kesamaan. Baik, assalamualaikum saya bilang sama dia. Baik, jawab itu panggil Ustaz aku sama kau ya. Bagaimana kronologi awal wali murid ini datang mengamuk hingga pukul gitu, gimana ceritanya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengklarifikasi kronologi kejadian yang beredar, video yang sedang viral. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2020 pada hari Kamis sekitar kurang pukul 14.00. Waktu itu dari wali murid atas nama Bintang Ramadan itu datang ke pondok pesantren dengan membawa pengacara dan media. Di situ memang mereka menuntut untuk anak tetap bisa mengikuti ujian. Kemudian jika tidak diberikan ujian, mereka meminta pada pesantren untuk mengeluarkan surat keluar pemberhentian seperti itu. Akan tetapi kami dari awal sudah memiliki peraturan perjanjian MOU kepada wali murid tersebut, jika melanggar aturan yang ada di pondok pesantren Al-Musaadah maka siap menerima apapun konsekuensinya serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang seperti itu. Dan itu sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak seperti itu. Akan tetapi bersikeras wali santri tersebut kepada kami, dan pada akhirnya memang waktu itu awalnya Umi terlebih dahulu yang disoroti, kemudian setelah itu barulah saya. Sebenarnya video itu udah dipotong. Awalnya itu ada pengancaman terhadap diri saya bahwa wali santri tersebut akan melakukan tindakan pembunuhan terhadap diri saya, seperti itu yang mereka katakan. Pada akhirnya tidak ada jawaban dari pihak pondok pesantren, dari kami. Mereka akan membawa kasus ini ke Kementerian Agama, kemudian akan membawa ke Dinas Pendidikan dan juga KPAI. Kemudian pada hari Jumat mereka datang ke Kementerian Agama, akhirnya kami dikonfirmasi. Disitulah Kementerian Agama memediasi kami, dan pada akhirnya keputusan dari Kementerian Agama bahwa anak tersebut mohon untuk diikutkan ujian di sini seperti itu. Dan akhirnya ya kami juga sudah konfirmasi, juga merapatkan hal tersebut. Sebenarnya kami keberatan dengan keputusan seperti itu, karena bagaimanapun pondok pesantren itu punya wewenang atau peraturan tersebut. Itu alasan dia berhentikan? Ya, adapun santri tersebut kami berhentikan karena sudah seringnya melanggar aturan. Aturan yang dilanggar di sini adalah merokok, kemudian kabur atau melompat pagar, kemudian main warnet, dan itu sudah dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Ya, ada berapa wali murid yang dikeluarkan? Yang kami keluarkan itu untuk Madrasah Aliyah tahun 2019 itu 2 orang. Kemudian di bulan Februari itu ada 6 santri yang kami keluarkan. Sebenarnya wali santri itu sudah menerima dengan senang hati, dan waktu itu malam hari kami sudah saling diskusi. Akhirnya wali santri tersebut meminta maaf kepada kami karena mereka menyadari itu kesalahan dari anaknya, dari anak. Tapi ada wali santri yang tidak terima, dan akhirnya dibawalah wali santri yang lain, sehingga terjadilah perdebatan seperti itu. Ustaz sempat dipukul juga waktu itu? Iya, waktu itu saya memang sempat terkena di dahi saya. Sebelumnya waktu video sebelum juga saya sempat
diginikan sama bapak tersebut, tapi memang saya tidak ada melawan sedikit pun. Waktu saya digitukan, saya hanya beristighfar, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Kenapa Ustaz memilih diam aja? Karena saya melihat situasi bapak yang itu sudah marah besar seperti itu. Kalau seandainya saya juga melawan dengan kemarahan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya menghindari seperti itu sebenarnya. Jadi tindak lanjut ke depan apa pihak Ustaz melaporkan ke kepolisian atau gimana? Jadi dari saya pribadi khususnya, walaupun memang saya diancam, tapi saya sudah memaafkan dengan lapang hati. Dari kami memang tidak ada niat untuk melaporkan ke pihak berwajib, karena kami takutnya jika nanti dilaporkan juga akan terbekal juga santi-santi kami, karena melalui proses seperti itu. Tapi sebelum peristiwa ini kejadian, berarti kan orang tuanya sudah pernah dipanggil ke... Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Riko Yusdi ingin mengklarifikasi video yang viral hari ini tanggal 3 Maret 2020 mengenai amukan wali santri di Pondok Pesantren Al-Mustahdah. Adapun kronologi kejadian di video tersebut itu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 2.14.00 WIB. Adapun dari wali santri tersebut meminta kepada pihak pondok untuk mengeluarkan surat pemberhentian atas putranya yang dikeluarkan. Santri putra tersebut, putra beliau kita keluarkan karena sudah banyak melanggar aturan di Pondok Pesantren Al-Mustahdah. Sebelumnya juga sudah membuat surat perjanjian pada tanggal 15 Juni 2019 bahwa siap mengikuti atau mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Mustahdah. Apabila tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka siap dikeluarkan tanpa hormat, tanpa surat pindah, dan tanpa ijazah. Akan tetapi wali santri tersebut memaksa untuk dari pihak pondok mengeluarkan surat pemberhentian, akan tetapi dari pihak pondok memang tidak memberikan karena ada hal yang lain yang ingin dibuat oleh wali santri tersebut. Sampai pada akhirnya wali santri tersebut itu marah, dan itu langsung dengan diri saya sendiri waktu itu menggunakan baju hijau, pakai sorban dan pakai peci putih, dan bahkan waktu itu saya diancam akan dibunuh oleh wali santri tersebut. Mungkin wali santri itu ada sakit hati kepada saya karena waktu anak putranya melakukan kesalahan, saya memberi hukuman mencatat Al-Quran. Kemudian kepada seluruh pemuda NU dan warga Nahdliyin dimanapun berada, mohon untuk tidak melakukan aksi apapun. Alhamdulillah masalah ini sudah terselesaikan dengan baik. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.